Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Untuk ELISA sendiri sekarang ini banyak sekali digunakan sebagai instrumen untuk pendeteksian penyakit infeksi. Salah satu contohnya adalah HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS itu untuk pendeteksian penyakitnya bisa dengan ELISA, dengan prinsip dasar ELISA, atau penyakit hepatitis gitu ya, mendeteksi apakah orang tersebut terjangkit hepatitis itu juga dengan ELISA. Nah, ELISA ini merupakan salah satu metode immunoassay yang digunakan untuk deteksi antibodi, protein, peptida ataupun biomolekul. Jadi yang bisa dideteksi oleh ELISA ini adalah molekul-molekul seperti ini. Contohnya antibodi, misalnya orang yang terkena HIV dia sebenarnya punya antibodi anti HIV gitu. Nah, itulah yang dideteksi dengan ELISA. Atau misalnya deteksi hormon. Untuk deteksi hormon misalnya ada hormon HCG. HCG itu untuk mendeteksi kehamilan atau mendeteksi tiroksin gitu. Nah, jadi ELISA ini terfokus untuk deteksi molekul-molekul antibodi, protein, peptida atau biomolekul lainnya. Nah, prinsip dasar dari si ELISA ini adalah immunoassay. Nah, immunoassay ini asal kata dari immuno itu berarti kan imunologi, berarti nanti akan ada reaksi antigen antibodi. Nah, kemudian dan juga assay itu berkaitan dengan suatu kemurnian suatu substansi atau jumlah konstituen dalam suatu campuran. Jadi prinsip ELISA ini berkaitan dengan immunoassay, ada reaksi imunologi di situ, reaksi enzim, reaksi antibodi dan antigen. Nah, kenapa disebut Enzyme Linked Immunosorbent Assay? Yang pertama adalah karena antigen atau antibodi yang diinginkan diabsorpsi ke permukaan plastik. Nah, jadi di sini ada plat. Kalau kita bilang well ya, mikroplat gitu. Nah, ini biasanya antigen atau antibodi ini akan diabsorpsi di permukaan plastik ini. Nah, kemudian nanti antigen itu dikenali oleh antibodi spesifik, makanya disebut dengan imuno. Nah, imuno itu berarti nanti akan ada reaksi antigen dan antibodi. Nah, kemudian antibodi ini dikenali oleh antibodi kedua yang ditempeli oleh enzim. Jadi makanya disebut ada enzyme link. Dan terakhir, substrat bereaksi dengan enzim untuk memproduksi produk berupa warna. Jadi kenapa disebut dengan Enzyme Linked Immunosorbent Assay? Yang pertama, nah itu sorbennya itu berarti ada yang direkatkan atau diabsorpsi ke permukaan plastik ini. Terus imuno berarti, kalau imuno itu berarti ada reaksi antigen antibodi. Kemudian enzyme link berarti reaksinya selain ada reaksi antigen dan antibodi, di situ ada pelabelan dengan yang namanya enzim. Jadi nanti komponen-komponennya ada antigen, antibodi, ada juga enzim. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ELISA dalam pengertian sederhana ini sejumlah antigen yang tidak dikenal ditempelkan pada suatu permukaan. Jadi antigennya nih, nah ini antigen, nah yang biru ini adalah platnya gitu ya. Jadi antigennya itu yang tidak dikenal ditempelkan dulu nih di platnya atau di sumurannya atau well-nya. Nah, kemudian nanti antibodi spesifik dicucikan pada permukaan tersebut sehingga antigen sama antibodi itu nanti akan berikatan.
Nah, antibodi ini kalau udah ketahuan, gimana sih bisa tahu antigen sama antibodi itu udah berikatan? Biasanya antibodinya ini nanti akan berikat sama suatu enzim. Nah, pada tahap terakhir ditambahkan substansi yang dapat diubah oleh enzim menjadi sinyal yang dideteksi. Jadi pertama yang ditempelkan itu untuk reaksi ELISA itu adalah antigennya, ditempelin dulu di sumur ini atau di mikropletnya itu. Kemudian habis antigen ditambahin, diapain? Tambahin antibodi. Nah, antibodi sama antigen nanti dia akan berikatan. Habis itu ditambahin apa lagi? Ditambahin antibodi yang sudah terlabel oleh enzim. Nah, nanti antibodi sekunder ini yang udah terlabel sama enzim, ini nanti akan berikatan sama antibodi. Nah, baru nanti reaksi terakhir itu adalah ada penambahan substrat. Berarti nanti substrat ini akan bereaksi sama enzim yang warna merah, nanti dihasilkan produk. Berarti di ELISA itu ada dua prinsip ya. Yang pertama, reaksi antigen sama antibodi di sini. Kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi enzim dan substrat. Biasanya hasil akhir dari ELISA itu berupa produk yang bisa dikenali, dibaca oleh panjang gelombang tertentu dengan prinsip dasar spektrofotometer gitu ya, spektrofotometri. Oke. Jadi komponen penting dalam immunoassay itu tadi antibodinya harus ada. Nah, kemudian antigennya juga ada. Terus ada lagi labeling material. Labeling material itu adalah si antibodi sekunder yang sudah terlabel oleh enzim. Nah, kita harus tahu dulu ada yang disebut dengan antibodi. Nah, antibodi itu adalah protein yang diproduksi oleh sistem imun untuk melawan antigen. Jadi misalnya kalau orang yang terkena HIV itu tubuhnya menghasilkan antibodi sebenarnya. Nah, antibodi itu yang dideteksi oleh si alat untuk ELISA tersebut. Jadi antibodi itu yang dikenali oleh yang biasanya ada di dalam darah kita. Nah, itu antibodi. Nah, antibodi itu muncul kalau kita terpapar oleh zat asing. Misalnya ada bakteri, virus, itu biasanya tubuh kita akan menghasilkan antibodi. Makanya kalau yang tes strip test atau rapid test untuk PCR itu mendeteksinya adalah mendeteksi antibodi ya, bukan mendeteksi virusnya. Nah, antibodinya itu ada IgG atau IgM. Nah, itu akan muncul antibodi itu kalau kita sudah terpapar virus atau bakteri tertentu. Jadi makanya kalau di rapid test, kalau orang yang baru terpapar coronavirus itu rapid testnya bisa aja dia negatif. Karena kenapa? Tubuhnya belum menghasilkan antibodi. Karena antibodi itu biasa dihasilkan oleh tubuh beberapa hari atau beberapa minggu setelah terpapar oleh antigen, atau antigen itu adalah zat asing. Zat asing bisa virus, bisa bakteri. Kemudian antigen. Nah, tadi sudah saya jelaskan yang namanya antigen itu adalah molekul yang menginduksi produksi antibodi ketika dikenali oleh tubuh. Jadi kalau misalnya nih tubuh terpapar bakteri, terpapar virus, tadi saya sudah jelaskan bahwa otomatis tubuh akan mengaktifkan sistem imun dengan cara menghasilkan antibodi. Jadi orang yang terkena HIV pasti di dalam tubuhnya akan menghasilkan antibodi anti HIV. Tubuh yang misalnya terpapar coronavirus, pasti tubuh tersebut akan menghasilkan antibodi untuk melawan si virus itu. Antibodi itu memang baik karena dia nanti akan melawan si antigen atau zat asing yang zat asing yang bisa menyebabkan sesuatu atau penyakit dalam tubuh, misalnya bakteri ataupun virus.
Ada lagi labeling material. Labeling material itu memang diperlukan adanya marker untuk mengetahui ikatan antigen dan antibodi. Marker tidak boleh mengganggu ikatan. Biasanya labeling material itu isinya adalah antibodi sekunder yang sudah terlabel oleh enzim. Nah, ini adalah alatnya. Nah, ELISA-nya ini adalah ELISA kit seperti ini. Setiap antibodi itu biasanya ELISA kitnya itu berbeda. Karena antibodi antigen untuk misalnya penyakit tertentu, HIV, hepatitis, itu pasti akan berbeda antibodi dan antigennya. Kemudian nanti hasilnya itu dimasukkan ke dalam ini, alatnya namanya ELISA reader atau pembaca ELISA, dan nanti prinsip dasarnya di sini adalah spektrofotometer. Ya, spektrofotometri ya, jadi dia nanti akan mengukur di panjang gelombang tertentu karena yang dihasilkan itu adalah warna. Nanti warnanya dari mana? Dari reaksi enzim dan substrat. Ini adalah ELISA plate. ELISA plate atau disebut dengan microtiter plate. Di sini ada 96 sumuran yang biasanya nanti reaksi ELISA ini masing-masing di dalam sumuran ini bisa terjadi. Nah, kemudian keuntungan memakai ELISA dalam deteksi infeksi penyakit itu reagennya tadi, reagennya bermacam-macam dan memang waktu simpannya itu lumayan lama gitu. Kemudian keuntungan ELISA lainnya karena dia menggunakan prinsip kerja antigen dan antibodi, maka spesifitas dan sensitivitas ELISA itu tinggi ya. Jadi untuk kit untuk deteksi HIV ya hanya HIV saja yang dideteksi, atau hepatitis gitu, berarti hanya hepatitis saja karena itu sensitif gitu, karena antigen dan antibodi itu dia bekerja sangat spesifik. Kemudian mudah dilihat hasilnya dan prosedurnya cepat, dan juga ELISA dapat digunakan untuk berbagai infeksi. Nah, untuk melihat hasilnya itu karena prinsip dasarnya selain ada reaksi antigen antibodi di sini, ini juga ada reaksi enzim substrat. Nah, karena reaksi enzim substrat inilah yang biasanya produknya ini hasilnya berwarna, itu bisa langsung diukur atau dideteksi dengan ELISA reader dengan mengukur di panjang gelombang tertentu. Jadi intinya sih yang namanya ELISA itu reaksinya ada reaksi antigen antibodi, kemudian reaksi enzim dan substrat. Hasilnya itu kita dapat datanya itu adalah hasil dari melihat di panjang gelombang tertentu produk yang dihasilkan. Berarti pendeteksian terakhir itu prinsipnya itu adalah dengan spektrofotometri. Nah, kekurangan ELISA ini adalah pengukuran aktivitas enzim jauh lebih kompleks dibandingkan pengukuran aktivitas dengan menggunakan radioisotop. Karena di sini untuk pengukuran aktivitas enzim ini nanti memerlukan substrat yang juga harus spesifik juga. Nah, kemudian aktivitas enzim dapat terpengaruh oleh konstituen plasma, dan kit tersedia secara komersial tapi memang agak mahal, nggak murah gitu ya. Jadi memang pendeteksian dengan ini biayanya cukup tinggi. Kemudian sangat spesifik untuk antigen tertentu. Nah, karena tidak akan mengenali antigen lain karena kekurangan ELISA ini memang karena kitnya dia sensitif gitu ya, spesifik. Jadi ya terbatas, yang kit ELISA hanya untuk ELISA saja, kit untuk HIV hanya untuk deteksi HIV saja, nggak bisa dipakai untuk deteksi hepatitis karena itu sudah sangat spesifik. Nah, di sini berarti berkaitan dengan bahannya gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk deteksi infeksinya ada HIV, ada hepatitis, kemudian ada toksoplasma, itu memerlukan beberapa kit yang berbeda-beda. Kemudian bisa terjadi positif atau negatif palsu, terutama dengan antigen yang termutasi. Nah, ini adalah beberapa kekurangan dari ELISA. Nah, ini saya jelaskan tahapan dari ELISA. Pertama itu adalah inkubasi dengan sampel uji. Jadi 100 mikroliter sampel uji gitu
atau standar dalam buffer ditambahkan ke tiap well. Tutup plat dan inkubasi pada suhu ruang selama 2 jam. Berarti tahap 1 yang ini nih ya. Dimasukin dulu gitu ya ke dalam si sampel ujinya. Nah, ini nanti si antigennya itu nanti dia akan nempel di platnya atau di sumur tadi, sumur wellnya itu ya. Nah, habis dimasukkan kemudian didiamkan dulu 2 jam. Nah, pendiaman 2 jam ini supaya antigennya benar-benar dia nempel di platnya itu. Habis itu nanti dicuci. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah lapisi well dengan antibodi. Berarti nanti dipipet nih antibodinya. 100 mikroliter antibodinya ini nanti dimasukkan ke dalam platnya itu. Nah, antibodinya itu memang harus larut dalam buffer. Nanti dimasukkan ke tiap sumuran atau wellnya. Kemudian tutup plat dan inkubasi pada 4 derajat Celcius semalaman. Kenapa 4 derajat Celcius semalaman? Karena di sini untuk menginduksi reaksi antara antibodi sama antigen. Kemudian dicuci. Nah, habis dicuci, nah itu sebenarnya selama pendiaman semalam ini sudah terjadi nih reaksi antibodi sama antigen yang spesifik. Habis itu keesokan harinya baru ditambahin nih 100 mikroliter ini enzim antibodi terkonjugasi yang ketiga dalam buffer ya, dalam buffer kemudian ditambahkan, nanti akan terjadi reaksi nih. Nah, reaksinya itu selama 1 jam. Jadi nanti setelah ditambahin di pipet enzim antibodi terkonjugasi, nanti habis itu didiamkan dulu di suhu ruang selama 1 jam. Nah, kemudian enzim antibodi terkonjugasi seharusnya melawan antigen agar ditunjukkan. Nah, antibodi terkonjugasi harusnya spesifik untuk antigen yang diinginkan. Kemudian dicuci dan terakhir nanti akan dikasih substrat dan akan terbentuk warna. Jadi pertama itu tahapan ELISA, masukin dulu ya antigennya, kemudian didiamkan supaya menempel. Habis itu tambahin antibodinya dimasukkan. Nah, untuk reaksi antigen antibodi didiamkan semalam, kemudian suhunya 4 derajat Celcius. Habis itu besokannya setelah 24 jam tambahin enzim antibodi terkonjugasi dalam buffer. Nah, nanti akan ada reaksi di sini. Nah, baru nanti terakhir akan terbentuk warna kalau ditambahkan substrat. Baru yang ini adalah reaksi enzim. Jadi pertama itu adalah reaksi antigen antibodi, kemudian nanti akan ada reaksi enzim substrat. Nah, habis itu kalau sudah terjadi reaksi enzim substrat, itu nanti akan ada penghentian pembentukan warna. Biasanya menambahkan 100 mikroliter asam sulfat pada tiap wellnya atau pada tiap sumuran. Baru nanti dibaca hasilnya. Nah, biasanya pembacaan hasil secara langsung melalui bagian bawah plat menggunakan fotometer ELISA reader gitu ya, secara otomatis atau semi otomatis. Panjang gelombang yang direkomendasikan antara 620 sampai 650 nanometer. Jadi pembacaan terakhir itu adalah pembacaan warna, sama kayak kita di spektrofotometer ya, visible dengan panjang gelombang visible gitu 400 nanometer ke atas. Nah, itu hasil dari ELISA itu bisa dibaca dengan fotometer, dengan alatnya itu adalah ELISA reader. Nah, prinsip dasarnya itu sama seperti spektrofotometri. Nah, fluoresensi dalam ELISA ini saat cahaya dengan panjang gelombang tertentu disinarkan pada suatu sampel, kompleks antigen atau antibodi akan berfluoresensi sehingga jumlah antigen pada sampel dapat disimpulkan berdasarkan besarnya fluoresensi dengan menggunakan spektrofotometer. Nah,
Jadi prinsip akhirnya itu untuk pembacaan hasil ELISA itu adalah warna-warna ini, warna seperti ini. Nah, spektrofotometer itu kan memang alat untuk mengukur suatu sampel gitu ya, berdasarkan jumlah dari cahaya yang menembus sumuran dari mikroplet itu. Jadi kompleks antigen antibodi yang dibuat tadi tuh pada well mikroplet tadi itu nanti akan ada warnanya. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan optical density atau absorbansi yang beda-beda. Nah, optical density dapat dinyatakan meningkat atau menurun berdasarkan pengenceran material standar, sehingga akan menghasilkan kurva dose response yang nantinya akan digunakan untuk mengestimasi kadar protein tersebut. Jadi dengan ELISA ini bisa ketahuan nih antibodi dalam tubuh kita banyak atau sedikit, berarti nanti akan berkorelasi dengan jumlah paparan zat asing atau virus atau bakteri yang menginfeksi tubuh si pasien tersebut. Nah, nanti biasa ya dibuat kurva standar ELISA. Jadi buat kurva standar ELISA ini tergantung skala X-nya dan Y-nya gitu ya. Nah, misalnya kalau X-nya itu adalah si antigen atau antibody, si Y-nya itu adalah si optical density atau absorbansi. Nanti dibuat kurva standar, baru nanti si sampel kita itu absorbansinya berapa, nanti diplotkan ke kurva standar. Selanjutnya ini adalah beberapa tipe dari ELISA. Nah, ada tipe ELISA, jadi ada direct ELISA atau ELISA yang langsung, ada indirect ELISA atau ELISA yang tidak langsung, dan juga ada sandwich ELISA. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Nah, ada yang disebut dengan direct ELISA. Direct ELISA ini adalah ELISA langsung. Jadi prinsip dasarnya itu yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Pertama itu antigennya itu kan ditempelkan dulu nih pada plet. Jadi yang orange ini adalah antigennya. Ditempelkan dulu pada plet dengan cara adsorpsi gitu ya, pendiaman ini selama 2 jam. Habis itu nanti antibodi yang sudah terlabel enzim itu nanti ditambahkan. Nah, ada antibodi kan yang biru ini, nanti antibodinya itu ditambahkan. Nah, nanti akan langsung terjadi reaksi antigen dan antibodi. Nah, habis itu yang ketiga ini adalah substratnya ditambahkan dan terjadi pembentukan warna. Jadi kalau untuk direct ELISA tahapannya ada 3. Pertama antigen dimasukin dulu, ditempelkan pada plet. Habis itu antibodinya. Nah, antibodinya itu ditambahkan. Nanti setelah antibodi ditambahkan, berarti di sini antibodinya ini sudah terlabel sama enzim kalau yang direct ELISA. Nah, jadi antibodinya ini sudah bereaksi dengan antigen. Berarti di sini sudah ada reaksi antigen antibodi. Nah, tahap ketiga itu adalah penambahan substrat. Nah, berarti kalau penambahan substrat di sini, substrat akan bereaksi sama enzim, nanti akan menghasilkan produk. Berarti di tahap ketiga ini ada reaksi enzim substrat. Berarti untuk direct ELISA ini pertama itu ada reaksi antigen antibodi, kemudian nanti akan ada reaksi enzim substrat. Nanti produk hasilnya ini terbentuk warnanya itu nanti akan diukur dengan prinsip fotometri dengan alat ELISA reader. Kemudian ada lagi indirect ELISA. Indirect ELISA atau ELISA yang tidak langsung, ini reaksinya berbeda ya dengan direct ELISA. Tapi pertama, antigen tetap ditempelkan dulu pada plet ini dengan cara adsorpsi. Ditempelin dulu. Habis itu yang ditempelkan kemudian itu adalah antibodi primer. Ya, antibodi primer itu ditambahkan dan diinkubasi. Berarti di sini nanti akan ada reaksi antigen sama antibodi. Nah,
Terus tahap ketiga yang ditambahin lagi apa? Itu adalah antibodi sekunder. Tapi antibodi sekunder ini sudah terlabel oleh enzim. Nah, pada saat antibodi sekunder yang berlabel enzim ini ditambahkan, kemudian diinkubasi, antibodi sekunder ini akan berikatan dengan antibodi yang primer. Ya, itu. Ini makanya disebut dengan ELISA yang tidak langsung, karena antibodi yang sekunder ini nggak langsung berikatan dengan antigen, tapi dia pakai mak comblang atau perantara. Perantaranya itu adalah antibodi primer. Baru nanti terakhir ditambahkan substrat. Nah, baru nanti terbentuk produk dan dihasilkan warna. Warna yang terbentuk diukur oleh ELISA reader dengan prinsipnya itu fotometri gitu ya. Jadi indirect ELISA ini cirinya itu adalah adanya perantara gitu, perantara atau macomblang gitu ya, untuk mengikat si antibodi sekunder ke antigen. Jadi indirect ELISA itu tetap antigen dulu yang dikasih gitu ya, di pipet, kemudian ada antibodi primer yang ditambahkan. Nah, di sini terjadi reaksi antibodi antigen. Nah, terus yang ketiga ini adalah ditambahkan antibodi sekunder. Jadi yang terlabel oleh enzim itu adalah antibodi sekunder. Antibodi sekunder ini dia akan berikatan dengan antibodi primer. Baru nanti ditambahkan substrat. Nah, baru terjadi pembentukan warna. Reaksi enzim substrat ini ada di tahap yang keempat. Tapi tetap indirect ELISA pun itu ada reaksi antigen antibodi dan ada reaksi enzim substrat. Dan hasil akhirnya berupa produk itu diukur warnanya gitu ya, dengan prinsip dasar spektrofotometri. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sandwich ELISA. Nah, untuk sandwich ELISA ini pertama ada yang di sandwich ELISA ini adalah seperti roti lapis gitu ya. Roti lapis sandwich itu kan dia ada roti bagian bawah, ada roti bagian atas, di tengah-tengahnya ada komponen lain ya, misalnya ada dagingnya, kemudian ada selada. Nah, itu. Nah, sama seperti sandwich ELISA ini, pertama itu adalah si antibodi penangkap. Jadi ada antibodi penangkap ditempelkan pada plat. Jadi yang ditempelin di bawah itu, paling bawah itu bukan si antigennya, tapi antibodi penangkap. Nah, kemudian habis antibodi penangkap disimpan, tambahin antigen. Nah, baru nanti di sini sandwich ELISA-nya mau sandwich ELISA langsung atau sandwich ELISA yang tidak langsung. Tapi intinya yang namanya sandwich ELISA yang ditempelin ke plat itu bukan antigen, tapi si antibodinya gitu. Nah, ini yang membedakan dengan ELISA direct ELISA dengan indirect ELISA. Jadi kalau sandwich ELISA yang ditempelin ini adalah antibodi penangkapnya, baru antigen. Nah, kalau sandwich ELISA yang direct, yang langsung, nah setelah ini kalau yang langsung ya berarti yang atas ini yang ditambahin itu adalah antibodi yang berlabel enzim. Nah, antibodi yang berlabel enzim, baru nanti ditambahin substrat, nanti baru akan ada reaksi enzim substrat di sini dan menghasilkan produk. Nah, itu. Tapi kalau indirect sandwich, nah tadi sudah ada reaksi antigen antibodi kan di sini. Nah, baru ditambahin antibodi primer, baru nanti ditambahin antibodi sekunder yang berlabel enzim. Baru nanti ditambahin substrat, baru terbentuk warna. Jadi untuk sandwich ELISA ini sebenarnya sama direct dan indirectnya, tapi yang ditempelin pertama kali di platnya itu bukan antigen, tapi si antibodi penangkap. Jadi antibodi penangkapnya ditempelin, baru nanti ditambahin antigen.
Nah, ini ada beberapa aplikasi teknik dari ELISA. Yang pertama adalah pemeriksaan donor darah untuk pembuktian adanya kontaminasi virus. Jadi untuk darah gitu ya, itu kan nanti harus di screening dulu ya, nggak boleh ada HIV, nggak boleh ada darah yang mengandung pendonor HIV atau pendonor hepatitis gitu ya, karena berarti di dalamnya itu ada virusnya. Nah, ini biasanya pendeteksian HIV pada darah manusia itu prinsip dasarnya itu adalah dengan ELISA. Jadi untuk ini berarti darahnya itu nanti dideteksi dengan prinsip dasar ELISA untuk mengetahui keberadaan antibodi anti HIV. Nah, itu. Atau hepatitis ya. Hepatitis, entah itu hepatitis C ataupun hepatitis B, itu mendeteksi kalau hepatitis C bisa keberadaan antibodi, kalau hepatitis B keberadaan antibodi di dalam darah dan juga adanya antigen virus, tergantung kitnya yang kita gunakan, mau mendeteksi antigen atau mau mendeteksi antibodi. Terus aplikasi teknik ELISA yang lain itu adalah mengukur hormon. Ya, level hormon bisa dideteksi oleh ELISA ini. Kayak misalnya untuk tes kehamilan, itu nanti ada HCG gitu ya. HCG itu nanti diukur level hormonnya itu dengan teknik ELISA. Nah, atau luteinizing hormon. Luteinizing hormon itu adalah hormon yang menyandikan si wanita itu subur atau tidak. Kalau subur berarti pada saat itu sedang masa ovulasi. Nah, teknik ini biasanya digunakan bagi pasangan-pasangan yang akan program mempunyai keturunan gitu ya. Kemudian ada lagi TSH, T3 atau T4 itu tiroksin gitu ya, untuk mengetahui fungsi dari tiroid. Terus aplikasi teknik ELISA lainnya ini adalah pendeteksian infeksi. Jadi untuk pendeteksian infeksi seperti PMS gitu ya, penyakit menular seksual, itu seperti HIV, sifilis atau chlamydia, itu bisa dengan teknik ELISA. Atau hepatitis B dan C dan juga Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii itu yang menyebabkan toksoplasmosis. Kemudian aplikasi teknik ELISA yang lainnya itu adalah pendeteksian bahan alergen pada makanan dan debu rumah, dan juga bisa pendeteksian keberadaan zat obat-obatan terlarang seperti kokain dan opium. Oke, sekian pemaparan materi tentang ELISA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.